firman-Mu siang dan malam. Ku pegang cintamu dan terbuka. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dan kembali aku mengasihi segala Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Sekali lagi kita renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang cintamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hati. Kok hilang sih? Kenapa hilang? Kok hilang? Menyenangkan hatiku. Kami menyenangkan hatiku. Haleluya. Hanya untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, 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 Terima kasih Bapa. menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya serahkan kepada hatinya yang membawa firman. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami meskipun di dalam Zoom ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang luar biasa yang kami sembah akan bekerja Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha hadir, dimanapun Engkau hadir, bahkan di rumah kami lewat Zoom ini, Engkau juga hadir ya Papa. Urapi kami semua, bahkan hamba-Mu saya Tuhan yang akan men-sharingkan firman-Mu, juga teman-teman, para ibu Tuhan yang sudah siap Tuhan di dalam komsel ini, kami percaya Tuhan. Keurapi mereka sehingga firman ini tidak kembali dengan sia-sia, dan Tuhan pelihara juga jaringan internet ini sehingga teman-teman yang mendengarkan semuanya bisa jelas dan tidak ada gangguan apapun di dalam internet ini ya Papa. Tuhan, biarlah Tuhan berbicara lewat renungan firman di siang hari ini. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya.
Hai, Ibu. Shalom. Sampai ketemu lagi ya. Saya akan bawakan renungan di sini tentang ada 4 ciri kita sebagai anak Tuhan yang berintegritas luar biasa ya di dalam Tuhan. Ada 4 cirinya tentang integritas kita sebagai anak Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini ya teman-teman ya. Kita sebagai murid Tuhan, pengikut Tuhan tuh harus tetap setia, berintegritas di dalam Tuhan ya, di dalam Kristus. Ada 4 ciri. Satu ya, kita orang yang berintegritas selalu melakukan apa yang harus Tuhan ingin kita lakukan. Ya, jadi kita harus lakukan saat-saat ini apa ya Tuhan yang Tuhan ingin lakukan supaya aku perbuat gitu maksudnya. Yang kedua, selalu harus menggunakan Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita harus melakukan cara Tuhan yang benar ya, bukan membenarkan segala cara kita. Ya, segala cara kita benarkan itu nggak boleh ya. Jadi itu salah satu integritas. Yang ketiga, kita pasti harus jujur ya dalam hal apapun ya, dan juga berani untuk minta maaf nih kalau dalam jujur ini ya. Sehingga dalam melakukan apapun kita harus berintegritas, jujur kalau misalnya kita salah ngomong ya. Jangan membela diri, kita harus minta maaf. Oh ya, saya maaf, saya salah omong. Itu harus jujur gitu. Kalau kita memang ada salah bicara ya, salah penyampaian ya. Maklum ibu-ibu ya, kan suka banyak omong di Komsel ini nggak ada, Komsel lain ya, ada banyak ya. Ibu-ibu salah banyak ngomong ya. Terus yang keempat, kita harus selalu bisa sesuai firman, cara ucapan, pikiran, dan tindakan kita itu harus berintegritas di dalam sesuai firman Tuhan ya. Pikiran kita itu pikiran Kristus, ucapan kita ucapan penuh kasih ya, ucapan yang membangun, bukan ucapan yang ya menjelekkan, menghakimi, itu udah nggak ada lagi ya. Khususnya dalam masa COVID ini dan juga terakhir-terakhir ini di Indonesia ini banyak sekali musibah ya teman-teman ya, gunung, terus gempa bumi, di Manado air laut meluap ya, belum lagi di daerah Jawa Barat ya tanah longsor, itu banyak sekali ya. Dan maaf ya ini keluar jalur, jangan percaya ramalan ya. Kenapa seperti orang peramal itu seperti Mbak Yu bisa katakan, karena dia sudah bisa mengukur geografis negara kita, tanah kita, itu memang sudah waktunya akan mengalami hal itu, makanya dia katakan ya. Jadi hal ini kita harus pakai pikiran Kristus ya, jangan ikutin kata-kata ramalan sekarang ini, karena orang saat ini ya cenderung mungkin bosan di rumah ya, doa sendiri ya. Ini ibu-ibu di sini nggak ada ya, ibu-ibu yang di luar ini ya, dia bosan akhirnya apa, baca-baca, denger-denger ramalan, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus terus berpikiran Kristus, kita berintegritas sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita harus terus ucapan, pikiran kita, bahkan kelakuan, tindakan kita sesuai dengan Kristus ya. Kita baca Matius 6 ayat 33, ayo kita baca ayatnya, Matius 6 ayat 33. Ini sering kali ya kita baca dalam ayat ini. Sudah ketemu ya, saya akan bacakan. Ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, teman-teman bilang lagi masa pandemi ini gimana cari kerajaan Allah? Ke gereja udah nggak ada, maksudnya bukan nggak ada ya, udah nggak boleh datang atau apa karena COVID makin tinggi, jadi pakai online ya. Tadi saya dengar sebelum mulai ada ibu-ibu mungkin yang masih gaptek belum bisa, jadi nggak bisa ikut. Ya. Tapi jangan berkecil hati ya ibu-ibu di sini.
Meskipun gaptek, nggak bisa pakai online ya. Ini di sini dikatakan kita tetap cari kerajaan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi hal ini meskipun di rumah kita tetap berdoa, kebenaran itu apa? Kita membaca firman Tuhan, tetap kita baca firman Tuhan, mungkin ya minta cucu, minta anaknya bukain YouTube, kita dengerin firman Tuhan ya setiap hari waktu-waktu kosong ini ya, mungkin takut keluar atau apapun, ini cari dahulu kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kenapa saya lari dalam integritas ini? Kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan yang sejati, kita pun harus juga mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Mencari kerajaan Allah secara personal atau pribadi, ini dengan cara apa? Tadi saya bilang ya. Dengan cara doa puasa, doa dan puasa ya. Banyak gereja ya yang melakukan di awal tahun seperti di saya punya gereja ya, itu doa puasa Daniel ya. Jadi awal tahun itu kita puasa Daniel 21 hari tidak boleh makan daging atau apapun ya. Mungkin di tempat lain ada tempat ibu-ibu ada puasa apa, ikutin. Itu harus ada doa dan puasa. Kalau kita mau mencari kerajaan Allah secara pribadi ya. Terus pujian penyembahan seperti kita nih Komsel ya, meskipun lewat Zoom, Norma puji Tuhan bisa mengiringin kita gitar sehingga kita bisa naikkan pujian penyembahan. Di rumah pun bisa, meskipun nggak bisa main gitar, kita bisa ikutin lagu ya, mungkin di YouTube, lagu penyembahan kita ikutin. Ya, ibu-ibu saya yakin ya ada yang ikutin begitu, rasakan juga hadirat Tuhan. Ya, jadi ada juga hadirat Tuhan saat kita menyembah meskipun lewat YouTube, ya worship ya kita ikutin worshipnya. Terus dari sini kita ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan saat kita doa pribadi. Ya, misalnya ya ibu-ibu di sini saya nggak tahu masalahnya satu persatu, tapi mungkin ya jikalau ya karena semua sepi, dagang sepi, apa sepi, kerjaan nggak ada ya, jangan kecil hati ibu. Kita berdoa terus, alami perjumpaan dengan Tuhan saat kita doa. Ya, jujur seperti saya kan ibu-ibu tahu ya, saya kerjaannya kan travel ya, selama setahun ini nggak jalan, tapi ya setahun ini udah lewat nih, puji Tuhan, Tuhan pelihara kehidupan kita semua, khususnya saya juga ya. Dan di tahun ini doa saya kepada Tuhan, Tuhan terus beri kekuatan, saya minta kekuatan ibu-ibu ya untuk menghadapi tahun nanti ini, di tahun ini ya, sepanjang Januari, Februari sampai Desember saya minta kekuatan Tuhan. Satu hal yang saya bilang, Tuhan, saya mau bekerja. Saya nggak bisa diem. Ya, tolong berikan saya, Tuhan, pekerjaan apapun itu, pekerjaan. Dan ingat ya teman-teman, jangan fokus di uang. Ya, kalau kita fokus di uang, kita akan stres. Karena kalau Tuhan beri pekerjaan yang tidak menghasilkan uang, pasti kita akan stres. Betul nggak, teman-teman ya? Jadi kalau kita minta Tuhan, saya nggak bisa diem nih. Saya orangnya harus gerak. Saya harus keluar dan bergerak. Saya minta pekerjaan. Tiba-tiba di awal tahun ini ada teman saya yang agamanya Buddha ya, di tempat golongan kita, kumpulan ibu-ibu yang senam. Dia ngumpulin dana. Saya bilang, oke, saya ada juga sedikit tabur dan kita bergerak ibu-ibu ya, mengumpulkan sembako, kita bergerak keluar. Nah, itu satu pekerjaan meskipun dalam hal ini tidak menghasilkan uang, tapi kan doa saya apa, Tuhan saya ingin pekerjaan ya, sehingga saya ada yang bisa saya lakukan, jangan diem diri aja. Selain kita bersekutu, berdoa, membaca firman ya, kita harus gerak. Dari situ Tuhan kirim sehingga saya bisa membantu terlaksananya pengiriman sembako ke wihara, ke gereja ya, ke daerah-daerah pinggiran Tangerang ya yang membutuhkan. Kita sudah bergerak di sana. Halo. Nyambung ya, lagi ya kita. Terus doa itu apa? Tadi kan saya bilang itu dengan cara berdoa. Doa itu apa? Kita berkomunikasi dengan Tuhan seperti tadi saya bilang contohnya. Saya bilang Tuhan saya butuh kerja, saya butuh gerak untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Nah itu
komunikasi. Kita harus terus setiap hari, setiap saat. Jikalau ibu-ibu di sini mengalami tekanan, mengalami sedikit masalah, jangan lupa Tuhan ya. Kalau kita mau cari dahulu kerajaan Allah, kita harus berdoa. Dalam doa itu kita harus fokus 100% ibu-ibu kepada Tuhan. Ya, kita boleh bawa masalah kita, tetapi ya kita fokusnya ke Tuhan. Kita curhat seperti ibu-ibu punya anak atau ibu punya teman dekat yang bisa curhat, tumpahkan. Ibu curhat ke Tuhan. Tuhan saya perlu ini, Tuhan saya ini. Itu dalam hal komunikasi harus 100% kepada Tuhan. Ya, kita baca Matius 21 ayat 22 ya. Kita baca ayatnya ada di Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Waktu kita berdoa, ibu-ibu, meskipun masalah itu masih ada, ya, yang kita doakan itu masih ada di depan mata kita harus percaya 100% ya di sini bahwa doa kita akan dijawab dan kita akan menerima jawaban Tuhan. Ya, meskipun waktunya bukan waktu kita, ibu-ibu. Ya, jangan memaksakan waktu kita. Kalau memaksakan waktu kita akan kecewa dan akhirnya malas berdoa kalau belum dijawab. Ya, betul ya. Jadi kalau kita mau berdoa, kita harus komunikasi, curhat terus dengan Tuhan. Apapun itu masalahnya. Apa lama kita berdoa, jangan jemu-jemu, jangan bosen-bosen ibu-ibu. Kalau kita mau cari dahulu kerajaan Allah itu, teruslah berdoa, jangan berhenti. Ya, kapanpun. Kalau jawaban sudah diterima, pasti kembali lagi saya sering katakan ya, orang hidup masih injak tanah di bumi ini pasti punya masalah, nggak akan berhenti masalah, ada aja. Satu selesai ada lagi, satu selesai ada lagi. Ya, bahkan kadang ya, mungkin ibu-ibu di Komsel ini nggak ada, banyak yang bilang kok masalah nggak berhenti-berhenti. Saya sering katakan, kalau berhenti berarti kamu sudah tidak bernafas lagi, itu baru tidak ada masalah. Tapi waktu kita bernafas, masalah itu akan terus ada. Untuk apa? Untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah. Untuk kita mencari dulu siapa? Tuhan. Kita terus dibuat Tuhan untuk dekat. Ibu-ibu, saya kasih masukan di sini. Kita bukan percaya ramalan ya, tetapi kalau lihat dengan COVID makin diperpanjang PSBB juga, itu semua mengalami dampak yang nggak enak ya. Jadi hal ini akan ada sesuatu yang tidak enak. Makanya kita berdoanya memang kita ingin ini stop segera. Ya, tapi menurut ahli bahkan intelijen bahkan di negara kita juga ada Intel, dia katakan nggak secepat itu berhenti. Nah, ini juga ada pro kontra dengan vaksin ya ibu-ibu. Ada yang enggak, ada yang iya. Tapi kita gini aja ibu-ibu, kita berdoa Tuhan, jikalau Tuhan izinkan kita disuntik vaksin, pasti kita akan didatengin atau diundang atau apapun. Sekarang ini ibu-ibu nggak usah panik, nggak usah, aku mau daftar, nggak usah diem dulu aja. Kalau memang waktunya Tuhan, kita akan mendapat giliran vaksin itu. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nggak kebagian pun jangan ya, karena ini pro kontra ya ibu-ibu. Saya nggak ngomong tentang ini karena ini juga ada unsur politik di dalam vaksin. Ada dengar, kau jangan divaksin, nanti kita udah ikutin 666. Jangan ya. Kita tidak mengandalkan apapun yang ini. Kita mengandalkan kita dapat undangan atau nanti RT datang, sudah ikutin nandungin kita. Entah itu side effect dari vaksin itu benar atau enggak, kita sudah berdoa itu. Nggak usah takut, itu satu hal ya. Jadi hal ini, akhir-akhir ini hidup kita harus terus-menerus berdoa. Cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Itu yang penting. Untuk di tahun ini, 2021, kita tidak bisa pakai logika, pikiran kita, atau andai-andai kita udah nggak bisa lagi. Kita harus 100% andalkan Tuhan ya dalam hal ini. Apapun itu. Karena
di kemudian hari 1, 2, 3 hari ke belakang, kita nggak tahu ibu-ibu apa yang akan terjadi. Betul ya, waktu pesawat jatuh pun kita juga nggak ada yang tahu kan, akan tenang-tenang semua. Oh, tiba-tiba ada berita pesawat hilang dan pesawatnya jatuh ke laut. Dan saya yakin juga yang naik pesawat juga nggak semua akan tahu dia akan jatuh. Kalau tahu akan jatuh, pasti dia nggak akan berangkat, betul nggak? Jadi hal ini apapun yang akan terjadi, nggak semua orang dikasih tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Jadi kuncinya, dekatlah sama Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, cari Tuhan lebih dahulu, apapun yang akan terjadi Tuhan. Ya, karena bukan karena situasi ya saya berbicara ini, memang sudah kenyataan akhir-akhir ini nggak enak suasana ya. Bahkan mungkin di grup WBI ya, di sini kan ada banyak ibu-ibu WBI, Pak Paulus juga itu teman dekat saya juga, itu meninggal tiba-tiba ya. Kita nggak dengar sakit, tiba-tiba kanker paru, ya dia tidak merokok tapi ya, itu sahabat bilang kok bisa ya itu kan nggak tahu ya, itu kita jangan takut. Kalau kita takut, kita makin tertekan diintimidasi iblis, imun kita turun, kita nggak akan sehat. Ya. Jadi kuncinya kalau kita mau tetap tough, kita mau tetap kuat, kita tetap berdiri ya di akhir-akhir zaman ini, di tahun-tahun ini, kita harus bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Dengan cara apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Dengan cara apa? Bagaimana kita berdoa, kita berpuasa, kita worship, kita menyembah kepada Tuhan. Amen ya. Dan berapa lama kita berdoa? Kan kita sering ngomong ya ibu-ibu, udah capek doa terus, nggak dijawab-jawab, ya. Apalagi nih COVID, udah ditengking-tengkingin, udah suruh stop, COVID-nya masih ada terus, ya. Saya mendengar berita, saya banyak baca berita, ya. Di sini prediksi itu di tahun 2023 itu mungkin, ya, itu akan berkurang, ya. Mungkin bisa stop, bisa berkurang. Jadi dalam hal ini baru 2021 ya ibu-ibu ya. Jadi kita terus berdoa, jangan putus asa. Ya, kita harus terima kenyataan, minta kekuatan Tuhan untuk melakukan tahun-tahun ini nih. Ya, apa yang Tuhan mau lakukan? Yaitu dengan cara tadi. Kita terus cari Tuhan, kita terus doa puasa, kita terus bergantung membaca firman ya. Berapa lama untuk berdoa, jangan jemu-jemu. Pengkhotbah 3 ayat 1. Kita baca Pengkhotbah ya. 3 ayat lagi ya, saya akan tutup. Pengkhotbah 3 ayat 1. Kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini firman Tuhan katakan, semuanya itu ada waktunya. Jadi, kalau ibu-ibu di sini ada berdoa enggak dijawab, jangan jemu-jemu, jangan putus asa, teruslah berdoa. Karena ini semua ada waktu Tuhan ya ibu-ibu. Segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sama juga di Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Jadi indah pada jemuan ya, khususnya masalah-masalah air-air teman deh. Jamu, kapan sih COVID berhenti, nggak bisa jalan-jalan ya, nggak bisa dulu, bisa foto-foto, hahaha, senang-senang. Sekarang nggak bisa, kapan berhenti? Sudah ibu-ibu, kita jangan jemu-jemu, kita terus pandang Tuhan karena itu ada waktunya.
Ya, jadi nanti kalau sudah lewat masa pandemi ini, ibu-ibu kalau yang masih hobi foto aja, jangan malu-malu ya. Udah ada umur nggak apa-apa. Saya suka bilang sama teman-teman yang sudah usia saya lebih ya, nggak apa-apa. Mumpung masih bisa bergaya, masih bisa ada kesempatan, fotolah ya. Memang hobi foto nggak apa-apa. Nah, saat ini belum bisa karena pakai masker, karena protokoler ya. Kita harus tahu semua itu ada masanya ya ibu-ibu. Nah, puasa di sini, yang tadi saya bilang doa dan puasa. Puasa itu supaya apa? Ada penguasaan diri kita. Ibu-ibu mungkin sering dengar ya. Kita berpuasa untuk apa? Untuk ada penguasaan diri kita. Kedagingan kita bisa matikan atau kita bisa stop karena ada puasa ya. Di sini 1 Petrus, nah ini ayat terakhir. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, saya akan bacakan di sini ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini jelas ayatnya ya ibu-ibu. Hidup orang Kristen itu harus apa? Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kita di zaman akhir ini segala sesuatu itu sudah dekat. Saya nggak nakut-nakutin ya ibu-ibu ya. Semua nggak ada yang tahu kapan waktunya Tuhan, dan ini banyak para ahli Alkitab, hamba Tuhan yang menafsirkan beda-beda ya. Tapi hal ini biarlah itu Tuhan semua punya urusan, tetapi firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau ibu-ibu akhir zaman ini, akhir-akhir ini ya, di bulan Januari banyak musibah, jangan takut ya. Supaya apa? Kita tenang, kuasai diri kita, nggak usah takut ya. Nanti ada dengar laut Jakarta akan meluap ya, kita akan tenggelam, Pulau Jawa akan tenggelam, mungkin sudah ada yang dengar ramalan-ramalan gitu. Kita bukan patahkan, bukan ya. Mau patahkan terserah ya, tapi kita jangan percaya. Kalau saya bilang seperti Pak Gilbert bilang, jangan percaya. Kita percaya Tuhan Yesus yang maha besar ya. Di sini sudah katakan, kita harus kuasai diri kita dengan apa? Supaya tenang sehingga kita bisa berdoa. Amin ya. Kita ini dari segi geografis, Jakarta itu dekat laut ya, dekat juga Krakatau, gunung. Kalaupun hal itu terjadi, ingat firman ini ya, dikatakan kita harus menguasai diri kita. Jangan panik supaya apa? Kita bisa tenang berdoa. Kapanpun apapun Tuhan yang terjadi, aku tetap sebut Tuhan Yesus. Amin, ibu-ibu. Lah saya akan share ya. Saya mungkin 1 bulan yang lalu, nggak tahu saya sudah share belum di tempat Ibu Yuni ya. Saya 1 bulan yang lalu saya mimpi. Saya mimpi nih. Ya, saya mimpi saya mau pergi ke luar negeri nih, ya nggak bisa keluar kemana-mana. Tapi saya mimpi nih. Saya pergi ke luar negeri, saya naik taksi ke airport ya. Dengan suami, nah pas nyampe di ketinggalan, suami saya udah turun dari taksi, terus saya teriak, udah kamu masuk, kamu check in, nanti ketemu di ruang boarding. Saya nggak berani ngomong, takut suami marah ya waktu itu. Jadi lu mau kemana, kata suamiku. Ada, lu masuk dulu, ntar ketemu di ruang boarding. Lah waktu dia turun udah nggak ada nampak dia, saya bangun ibu. Nah, di situ saya kaget. Tuhan, saya enggak pergi, paspor saya ketinggalan. Ada maksud apa? Nah, ibu-ibu pasti pikiran dong, wah Evelyn ditinggalkan. Kalau memang nanti di dalam masa-masa besar ini kesusahan atau penganiayaan saya harus hadapi, makanya doa saya teman-teman saat ini, saya minta terus kekuatan Tuhan dan tidak sulit. Maksudnya yang tidak gampang ya. Maksudnya sulit ini. Jadi saya minta Tuhan, kalaupun nanti saya ditinggal, saya pun jadi martir, ya itu sesuai kehendak-Mu. Makanya saya belajar cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, inilah firman yang saya sampaikan. Kalau ibu-ibu alami hal-hal yang tidak enak akhir-akhir ini, ingat
tetap cari Tuhan lebih dahulu ya, maka semuanya akan ditambahkan ya. Konteksnya ini jangan ya kan gereja tutup nggak buka, mana bisa gereja dengan puasa, dengan nyanyi, ikutin YouTube, tidak mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di hati kita. Kerajaan Allah itu dengan kita itu menyembah, mencari wajah Tuhan, membaca firman. Amin. Sekian dari renungan saya, sehingga kita makin dikuatkan di awal tahun ini, ya, ke depannya kita nggak tahu ada apa, ya, ibu-ibu harus tough, harus kuat, karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Amin. Ya, sekian, saya serahkan kepada host. Anita, sudah selesai. Kita doa ya. Yuk kita satukan doa. Saya rindu doakan Cinani karena di grup ada ucapan ulang tahun ya Cinani ya. Selamat ulang tahun, kita doakan Cinani. Juga kita doakan, maaf ya Ci Yuni, saya akan doakan ini ya, Anita, juga mamahnya ya. Kita doakan sebelum tutup firman ini, nanti saya serahkan ke Ci Yuni ya. Ya kita doa satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan, di mana kita harus berintegrasi di dalam Engkau. Kita punya integritas yang tinggi sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, di mana kita tetap percaya mengandalkan Engkau Bapa. Bahkan di antara kami tidak ada satupun yang meninggalkan Engkau di masa-masa kesulitan yang semakin tidak enak di dalam dunia ini ya Bapa. Kami tetap mempunyai integritas yang tinggi, percaya kepada Engkau. Karena kami mencari Tuhan kerajaan-Mu Bapa, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, biarkan ibu-ibu di Komsel ini terus beriman, terus Tuhan, dia mau doa, mau puasa, mau menyembah Engkau, mau membaca firman Bapa, dan kami percaya dia tidak akan jemu-jemu, tidak akan bosan terus berdoa ya Bapa. Meskipun doanya belum dijawab, kami percaya dan yakin Tuhan. Yang satu kami mintakan, berikan kekuatan semua kepada ibu-ibu yang ikut Komsel ini, bahkan yang tidak ikut Komsel, berikan mereka kekuatan Tuhan di dalam menghadapi kehidupan akhir-akhir ini ya Bapa, yang tidak enak, yang menyusahkan daripada kami, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah lebih besar kuasanya. Tuhan pasti melindungi. Tuhan, Engkau pasti menjagai kami. Tidak ada COVID apapun di dalam keluarga kami. Bahkan tidak ada kekurangan keuangan, kekurangan makan. Makasih. Pada Greenfield ini kami ikat berdoa untuk Cinani yang tepatnya berulang tahun. Tuhan, terima kasih. Tuhan, tambahkan 1 tahun Tuhan, suatu luar biasa, dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan dari Engkau. Biarkan Cinani berkarya untuk Engkau lebih lagi Bapa. Dengan bertambahnya umur, Cinani bisa memberikan lebih lagi buat Tuhan untuk membalas kebaikan Engkau. Tuhan, berkati Cinani, berikan kesehatan, bahkan lebih panjang umur, kekuatan. Dia sebagai tim besuk, Cinani bisa lakukan, tidak usah mendatangi, tapi Tuhan beri hikmat lewat doa-doa, lewat apapun ya Papa, sehingga Cinani tetap berkarya, tetap melayani Engkau ya Papa. Tuhan, kami juga sepakat berdoa untuk mamanya Anita yang ada di Jogja Tuhan. Kami mendengar dia sakit dan jatuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan mamanya dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan. Meskipun masa-masa COVID ini dia tidak ke rumah sakit ataupun tinggal di rumah untuk berobat, kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan. Berikan kesembuhan sempurna untuk mamanya Anita Tuhan, sehingga tidak ada merasakan sakit sedikit pun di dalam tubuhnya Bapa. Beri kekuatan Tuhan. Kami akan melihat akhir-akhir ini Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata Tuhan. Bagi orang-orang yang sepakat berdoa dan percaya, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan
beri kekuatan ya Papa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Demikian juga Komsel di rumah Ciyuni Greenfield juga dengan Anita ketuanya. Tuhan biarkan Komsel ini terus ada api Roh-Mu yang menyala-nyala Tuhan. Sehingga semua anggota sel merasakan hadirat Engkau meskipun tidak berkumpul datang, tapi kami berkumpul lewat Zoom, lewat internet ini Bapa. Engkau satukan terus dan roh kami tetap menyala-nyala. Bahkan kami semua anggota sel, bahkan dari Ciyuni, Anita sebagai ketuanya, menjadikan dampak Tuhan buat sekitar kami sehingga dapat menjadikan banyak jiwa lagi diselamatkan. Kami percaya, kami tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kami bisa mencari jiwa-jiwa untuk Engkau saat pandemi ini. Saat kami tidak datang atau berkumpul, tapi jiwa-jiwa itu Tuhan berikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan Ciyuni. Ya. Bapak, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman. Tuhan, biarlah kami tetap berdoa, kami tetap berpuasa, kami tetap mencari kerajaan-Mu Tuhan daripada segalanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati juga Evelyn, Kau berkati juga Norma yang sudah melayani Tuhan kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan, Kau yang memberikan upah kepada orang-orang yang melayani Engkau. Tuhan, pakailah terus untuk kemuliaan nama Engkau, bila mana Tuhan panggilan mereka adalah melayani. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga Cinani yang berulang tahun. Kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan, biar Cinani tetap sehat dan kuat. Tuhan, di dalam zaman pandemi ini ya Bapak, kiranya kasih karunia Tuhan juga turun atas Cinani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati biar Cinani juga boleh berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan setiap hari. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Mama Anita Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati Oma saat ini yang mengalami kelemahan tubuh, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu juga yang menaungi dia dan dia juga akan segera sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk juga Ali Tuhan yang sedang mau menjalankan swab atau apa, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hasil yang baik bagi setiap anak-anak Tuhan. Tolong Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup membalikkan keadaan, kalau juga Tuhan, Tuhan juga bisa membuat Ali juga sehat, membuat Ali juga kuat Tuhan. Tolonglah Tuhan dia sebagaimana Tuhan kami semua harus menjaga protokol kesehatan. Kiranya Tuhan juga menjamah Ali supaya Ali juga tetap sehat. Dia juga boleh ada di antara kami semua Tuhan, bisa melayani Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan juga terus bekerja di dalam kehidupannya Ali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kawan-kawan yang ada di Zoom ini, baik juga yang belum hadir di Zoom. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua dari kelompok-kelompok sel kami Tuhan. Engkau yang mengasihi, Engkau yang memelihara mereka semua Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami sampai hari ini masih boleh sehat, masih boleh kuat. Semua karena anugerah Tuhan yang besar buat kami. Biarlah Tuhan kami selalu berharap kepada Engkau sebagai Bapa kami yang baik, yang memelihara kehidupan kami hari-hari Tuhan. Kami bisa melewati tahun 2020, sekarang kami boleh ada di pertengahan Tuhan di tahun 2021, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau ada yang kelemahan tubuh, baik keluarga kami masing-masing, Tuhan juga tolong ya Tuhan, supaya semua Tuhan yang memberikan kesehatan kembali, pemulihan kembali. Mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami masalah-masalah. Tuhan, pergumulan, pencobaan hidup, tantangan, Tuhan juga tolong semuanya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, bila mana Tuhan kami punya Engkau, Engkau yang sanggup memberikan pertolongan kepada setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau juga bekerja bagi kawan-kawan kami yang keluarganya ada yang lemah tubuh, ada yang pemulihan, ada yang juga mengalami masalah, pencobaan, pergumulan hidup. Tuhan tolong semuanya. Biarlah Tuhan kami akan melihat
kebaikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat dengan keluarga daripada Bapak Junaidi maupun juga Tuhan Ya, benar. hamba-hambamu yang Kau sudah panggil. Biarlah Tuhan Kau pelihara keluarga yang masih ada Tuhan. Amin. Biar mereka tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, Dalam Tuhan. kesendiriannya dengan anak-anak Tuhan. Mereka Ya, tetap Tuhan. setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan, Yes, biarlah dalam saat-saat ini kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu Tuhan selalu mencari Engkau Tuhan. Supaya Tuhan iman kami diteguhkan, ditambahkan setiap hari Tuhan. Iman kami ditingkatkan, dinaikkan iman kami oleh Engkau Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh Tuhan mau mencari Engkau. Tuhan berkati semua hamba-hambamu yang Kau sudah panggil Tuhan. Sehingga mereka tetap teguh, tetap kuat dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Terima kasih biar mereka terus berharap kepada Tuhan sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami musibah. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Amin. Tuhan. Yes. Ingatkan buat Terima kasih, setiap Tuhan. manusia Tuhan. Sehingga mereka juga sadar, mereka juga perlu Engkau. Mereka juga perlu menjadi orang-orang yang beriman. Tuhan punya hati yang takut akan Engkau selalu Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berkati terutama anak-anak-Mu, mungkin ada yang mengalami musibah atau apa. Tuhan juga berkati, berikan pertolongan, perlindungan Tuhan buat mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga menangkap semua fenomena Tuhan yang terjadi pada akhir-akhir ini Tuhan. Supaya kami juga boleh meresponi apa yang Tuhan kerjakan saat ini Tuhan. Biar kami tidak berdiam diri, tetapi kami juga terus bisa menangkap kehendak Tuhan pada saat-saat seperti ini Tuhan. Berikan kami kepekaan roh, supaya roh kami berjalan bersama dengan Engkau terus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Engkau sampai hari ini buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami tidak lupa dengan jiwa-jiwa yang belum bertobat Tuhan. Baik keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, masih banyak keluarga-keluarga mungkin yang belum percaya kepada Tuhan. Benar, Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, supaya jiwa-jiwa ini boleh berbuka hati Tuhan. Amin. Kami ingin memberitakan Injil keselamatan bagi mereka semua Tuhan. Berikanlah kepekaan dan hikmat untuk kami juga bisa memberitakan, kami tidak takut Tuhan. Berikan kami keberanian iman, keberanian roh untuk kami memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang Tuhan saat-saat ini Tuhan. Biarlah waktumu sebelum Kau datang, kami mau merebut jiwa-jiwa itu untuk Engkau Tuhan. Biar Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk membawa amanat-Mu dijalankan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua penatua kami, Bapak Marsudi, keluarga, anak-anak, menantu, Ibu Sari. Tuhan pelihara dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu juga yang lain Tuhan. Biarlah saat-saat pandemi ini Tuhan, biar mereka juga dicukupkan semua kebutuhan mereka ya Tuhan. Kasih kesehatan, kasih kekuatan yang baru setiap hari Tuhan. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat untuk menjadi berkat Tuhan di dalam ibadah online atau apapun juga Tuhan. Biar jemaat-Mu diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang bisa kami naikkan bagi Engkau pada sore hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami, dengar doa kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh apa yang kami doakan itu terjadi dengan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Engkau di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi kita yang percaya, kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Yuni. Ya, terima kasih ya.